Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah audit kelas A. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan dampak teknologi informasi pada proses audit. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Ridho Pratama dengan NIM A1C02002. Halo, perkenalkan nama saya Iken Fitriani. Perkenalkan saya Riwayan Firlasnayanti dengan NIM A1C021021. Pada video kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan fakta bahwa hanya karena komputer melakukan pekerjaan bukan berarti hal itu mutlak benar. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan menggantikan kendali manual yang merupakan subjek dari kesalahan manusia. Peningkatan ke pengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian TI ke dalam sistem akuntansi ada dua, yaitu yang pertama kendali komputer menggantikan kendali manual, yang kedua persediaan informasi dengan mutu lebih tinggi. Selanjutnya dari teknologi informasi, berikut beberapa risiko kunci yang khusus untuk lingkungan. Yang pertama itu kepercayaan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak, jejak audit yang jelas, mengurangi keterlibatan manusia, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses tidak sah, hilangnya data, pengurangan penyelesaian tugas, ketiadaan otorisasi tradisional, kebutuhan akan pengalaman TI. Selanjutnya pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Dua kelompok pengendalian untuk sistem TI berdasarkan standar audit. Yang pertama itu pengendalian umum ada dua. Yang pertama berhubungan dengan semua aspek dari fungsi TI, dirancang untuk melindungi semua pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa pengendalian itu efektif. Yang kedua, pengendalian aplikasi ada dua juga. Yang pertama itu berlaku bagi pemrosesan transaksi individual. Yang kedua, khusus untuk aplikasi perangkat lunak tertentu dan biasanya tidak mempengaruhi semua fungsi TI. Selanjutnya, pengendalian umum. 6 kategori pengendalian umum. Yang pertama itu administrasi dan fungsi TI. Yang kedua, pemisahan tugas TI. Ada beberapa. Yang pertama itu manajemen TI, pengembangan sistem, operasi, pengendalian. Yang ketiga, pengembangan sistem. Keempat, keamanan fisik dan online. Ada dua. Yang pertama itu pengendalian fisik. Yang kedua, pengendalian akses online. Yang kelima, backup dan perencanaan darurat. Yang keenam, pengendalian perangkat keras. Pengendalian yang dibangun ke dalam peralatan komputer oleh pabrika untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Rancang untuk masing-masing aplikasi perangkat lunak dan dimasukkan untuk membantu sebuah perusahaan memenuhi 6 saranan hasil audit yang terkait dengan transaksi. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi. Yang pertama itu pengendalian masukan, pengendalian yang dirancang oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa informasi yang diproses oleh komputer adalah sah, akurat, dan lengkap. Yang kedua itu pengendalian pemrosesan, pengendalian yang mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Yang ketiga, pengendalian keluaran, pengendalian yang berpusat pada mendeteksi kesalahan setelah mengelola diselesaikan, bukannya pada mencegah kesalahan. Pengaruh dari pengendalian umum atas risiko pengendalian. Yang pertama, auditor mengevaluasi efektivitas dari pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Yang kedua, jika pengendalian umum tidak efektif, ada potensi salah saji material pada setiap aplikasi akuntansi yang berbasis komputer dengan mengabaikan mutu dari pengendalian aplikasi. Efek dari pengendalian teknologi informasi atas risiko pengendalian dan ujian substansif, yaitu auditor mengidentifikasikan baik pengendalian manual dan pengendalian aplikasi yang digunakan komputer dan kelemahan untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi dengan menggunakan suatu matriks risiko pengendalian. Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit itu tergantung pada tingkat kompleksitas dalam lingkungan teknologi informasi. Misalkan, mengaudit dalam lingkungan teknologi informasi yang tidak terlalu rumit, yaitu akan terdapat penggunaan teknologi informasi tidak terlalu berdampak pada jejak audit, serta auditor tidak melaksanakan ujian pengendalian komputer dan auditor tidak menggunakan pengendalian komputer untuk mengurangi risiko pengendalian yang ditaksir. Selanjutnya, jika mengaudit dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih rumit, di mana auditor akan menggunakan teknologi informasi secara luas,
serta pengendalian internal sering ditanamkan di dalam aplikasi yang hanya terlihat dalam format elektronik. Terdapat 3 kategori dari pengujian strategi ketika mengaudit melalui komputer. Pertama, pendekatan data ujian. Melibatkan pengolahan data ujian auditor menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi klien untuk menentukan apakah pengendalian yang dilakukan komputer dengan tepat memproses data ujian tersebut. Dalam pendekatan ini, terdapat 3 pertimbangan auditor ketika menggunakan pendekatan data ujian. Yang pertama, yaitu data ujian harus meliputi semua kondisi relevan yang ingin diuji auditor. 2. Program aplikasi yang diuji oleh auditor harus sama dengan yang digunakan klien sepanjang tahun. Dan 3. Data ujian harus dihapuskan dari arsip klien. 2. Pendekatan pengujian simulasi paralel. Perangkat lunak auditor dirancang untuk memparalel suatu operasi yang dilakukan oleh perangkat lunak klien. Alat yang biasa digunakan oleh auditor untuk melaksanakan pengujian simulasi paralel yaitu perangkat lunak audit umum atau Generalized Audit Software. Adapun keuntungan dari perangkat lunak audit umum, yaitu relatif lebih mudah melatih staf audit dalam penggunaannya, bahkan bila mereka mempunyai sedikit pelatihan teknologi informasi yang terkait dengan audit. Dan juga perangkat lunak audit umum dapat diterapkan kepada beragam klien dengan penyesuaian yang minimal. 3. Pendekatan modul audit tertanam. Auditor memasukkan suatu modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk menangkap transaksi dengan karakteristik yang menjadi minat spesifik auditor itu. Untuk lingkungan TI yang berbeda, di sini ada 5 masalah. Yang pertama itu ada masalah untuk lingkungan komputer mikro. Yang kedua ada masalah lingkungan jaringan. Yang ketiga ada masalah sistem manajemen database. Yang keempat itu ada masalah untuk sistem e-commerce. Dan yang kelima itu ada masalah saat kalian menggunakan TI pihak luar. Pada masalah ini, akses ke arsip induk oleh orang-orang yang tidak sah itu sering terjadi. Lalu kurangnya perlindungan pada kata sandi, arsip data. Yang selanjutnya itu mudahnya hilang data dan program oleh karena virus komputer yang dapat menyebar ke program lain dalam sistem keseluruhan. Di sini itu sering memberikan masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan audit. Lalu adanya desentralisasi server jaringan, lalu kurangnya peralatan dan prosedur yang telah distandarisasikan, dan perangkat lunak yang terkait dengan jaringan sering kekurangan fitur keamanan yang mencakup pemisah dari tugas. Pada masalah lingkungan jaringan, jenis jaringan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jaringan area lokal, yang kedua jaringan area luas. Pada masalah ini juga ada beberapa solusi, salah satunya adalah auditor harus memahami perangkat lunak aplikasi dan arsip data digunakan untuk memproses transaksi yang berada pada server yang merupakan alat untuk mengolah data. Di mana di sini kendali sering meningkat ketika data dipusatkan dalam sistem manajemen database dengan penghapusan arsip data yang berlebihan. Lalu dapat menimbulkan resiko pengendalian internal. Dapat juga meningkatkan resiko arsip yang tidak sah, tidak akurat, dan tidak sempurna. Pada masalah ini juga ada solusinya, yaitu auditor dari klien yang menggunakan sistem manajemen database perlu memahami perencanaan klien, organisasi, dan kebijakan serta prosedur untuk menentukan seberapa baik sistem itu diatur. Di sini tuh tergantung pada seberapa baik mitra e-commerce-nya mengidentifikasi dan mengatur risiko dalam sistem TI mereka sendiri, dan juga menyingkapkan data perusahaan yang sensitif, program dan perangkat keras terhadap keuntungan yang potensial sabotase oleh pihak luar. Lalu solusi masalah tersebut, perusahaan dapat menggunakan firewall, teknik pengkodean, tanda tangan digital seperti itu. Di sini auditor sulit untuk memperoleh pemahaman dari pengendalian internal klien sebab pengendalian berada di pusat jasa dan auditor tidak bisa berasumsi bahwa pengendalian bersifat memadai hanya karena pusat jasa adalah suatu perusahaan yang independen. Nah, itulah tadi teman-teman terkait dengan materi mengenai dampak teknologi informasi pada proses audit. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa!